sekarang Panji udah berhasil megang ular ini, pemirsa. Ular tanah ini merupakan salah satu jenis ular viper yang hidup di Indonesia. Nah, ini. Mengerikan. Bapak bisa bantu Panji nggak? Coba bantu. Terus Bapak, tolong Pak di sini. Ini simpen di sini Pak. Di bawah ininya gini. Saya mau coba untuk awas jangan sampai kena tangan ininya apa taringnya. Oke. Saya mau coba keluarin sedikit bisanya ya. Oh iya, keluar. Itu netes. Cukup. Lihat pemirsa. Panji ngeluarin sedikit bisanya ini sebagai contoh aja. Bisa hemotoksin berwarna kuning. Dan kalau sampai masuk ke dalam darah, bisa ini akan bergerak seperti ini ya, seperti apa namanya tuh, cepat banget, partikel-partikel kecil gitu yang ngerusak darah. Darahnya langsung membeku itu. Bukan membeku, justru darah kita hancur. Kalau kena racun ini. Beda sama racun kobra yang kalau misalkan kena darah kita yang beku. Kalau ini enggak, darah hancur, pembuluh darah pecah. Kalau kena ini, makanya banyak orang yang nggak kuat racun ini. Oke. Kalau kena ini kira-kira berapa hari dia bisa bertahan? Biasanya kalau orang yang awam ya, yang belum pernah dipatok ular, itu sekitar 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu tuh kan reaksi dulu kan, bengkak, habis bengkak busuk, habis busuk biasanya langsung hancur dan bisa meninggal. Pak, ini saya kembaliin lagi ya Pak ya. Ya. Awas, hati-hati. Perjalanan menyisir aliran sungai menuju ke dalam hutan atau ke arah hulu bersama Pak Agus tak terasa sudah lumayan jauh. Namun demikian, tak ada satupun sumber mata air aktif yang saya temukan. Sehingga pada hilir sungai, hampir ke wilayah hulu menyusuri sungai kering, rasanya seperti melewati jalanan yang belum jadi. Nah Pak, nih, ini ya, ini kan bekas jalan air kan? Iya. Ini kan terkikis karena air kan? Dari atas sana. Nah, ini pemirsa lihat, ini menandakan dan membuktikan bahwa ini adalah sungai, dulunya adalah sungai yang dialiri oleh air yang deras dari atas sana menuju ke bawah sana. Dan lihat ini adalah bukti bahwa tanah ini bekas terkikis oleh air yang deras Pak. Terutama saat banjir. Ya betul. Saat banjir. Sesosok najas putatrik atau ular kobra yang tampak waspada di kejauhan menghentikan langkah kami menyusuri sungai kering ini. Keberadaan kobra di sini tidaklah terlalu mengherankan karena kondisi alamnya memang sangat sesuai dengan habitat kobra penyembur. Kobra Pak. Ya saya. Diam Pak, jangan gerak Pak. Biar saya aja yang coba deketin. Hei, ini. Ini adalah daerah kebun bambu, dan di mana di daerah ini banyak banget terdapat daun-daun bambu kering yang memang disukai oleh ular-ular seperti ular kobra dan ular king kobra. Lihat gundukan-gundukan ini, seharusnya di jalan bekas sungai seperti ini nggak ada gundukan-gundukan kayak gini Pak. Ini udah terlalu lama keringnya. Ya, terlalu lama kering dan numpuk, lalu jadiin tempat main untuk ular kobra ini. Hati-hati Uti. Ular kobra atau ular sendok bisa suku Elapidae. Di Jawa, sebutan ular sendok berasal dari hut yang mengembang seperti sendok saat ular ini merasa terganggu dan waspada. Habitat kobra sendiri berada di daerah tropis dan gurun di Asia dan Afrika. Di Asia sendiri terdapat beberapa jenis ular kobra. Yang berada di depan saya ini merupakan jenis ular kobra Jawa atau Najas putatrik. Daerah penyebaran kobra Jawa mulai dari Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, hingga Alor. Setiap jenis ular kobra memiliki karakter bisa atau racunnya masing-masing. Sehingga untuk menangani atau menghadapi ular kobra, terlebih racun bisanya tidak bisa disamaratakan. Tempat ini merupakan surga bagi ular. Karena memang merupakan tempat yang lembah kayak gitu.
sebetulnya mungkin ular-ular ini berasal dari atas sana, dari tempat-tempat galian tadi itu. Iya. Cuma karena tempat yang di atas udah rusak, mereka pindah ke sini, Pak, untuk nyari habitat baru. Satu hal yang harus dijaga jika berhadapan dengan Najas putratrik alias ular kobra, yaitu jarak serang dan jarak sembur. Selain bisa menyerang dengan menggunakan kelenturan tubuhnya, kobra bisa juga menyemburkan bisanya ke arah mata lawan. Hal ini bisa Ini bukan ular yang jinak, pemirsa. Ini ular yang sangat liar dan benar-benar marah. Lihat, lihat. Mau lari. Enggak, Pak, enggak, Pak. Pak, ular, Pak. Apa? Ular, Pak. Tahu, Pak. Ular, Pak. Itu. Weh. Tumpukan dedaunan kering yang selalu dijaga oleh ular kobra merupakan sarang yang kemungkinan ada telur-telurnya. Karakter ular kobra yaitu akan selalu mengawasi sarangnya jika sedang proses mengerami untuk melindungi telur-telurnya tersebut dari pemangsa. Hanya masih penasaran nih, soalnya dari tadi ular ini jagain terus buntutan ini. Takutnya dia Atau bikin mungkin sarang. di sini. Ya itu makanya saya juga curiga itu, Pak. Bantu, Pak. Telur. Hati-hati, Pak, jangan sampai ini, Pak. Itu telurnya. Saya sangat beruntung bisa bertemu dengan ular kobra yang sedang bertelur. Berbeda dengan king kobra yang selalu menunggu telur-telurnya hingga menetas, ular kobra suka meninggalkan sarang untuk mencari makan. Namun ia tetap mengawasi sarangnya dari kejauhan. Pemirsa, ternyata benar curigaan Panji nih. Ular itu nggak mau pergi karena sedang menjaga telur-telurnya ini. Lihat ini telur kobra, telurnya berwarna putih dan mungkin baru sekitar 6 sampai 7 hari. Setiap musim bertelur, ular kobra bisa menghasilkan hingga puluhan telur. Telur kobra akan sedikit bertambah besar dan berat saat memasuki masa inkubasi. Telur ini sendiri menetas setelah benar-benar matang. Namun biasanya tidak semua telur bisa menetas karena pasti ada yang tidak normal alias rusak. Oke, Pak, ini kita tutup lagi, Pak. Jangan terlalu lama dibuka. Nanti bisa nggak tetes soalnya. Mudah-mudahan aja nggak hujan ya, Pak ya. Iya. Sampai telur-telur ini menetas ya, Pak ya. Kita doain aja, pemirsa. Mudah-mudahan telur-telur ini nggak sampai kena hujan. Dan kalaupun kena hujan, hujannya nggak gede, nggak sampai banjir. Jadi telurnya masih bisa netes. Mungkin jangan diganggu kasihan. Ya, benar, Pak. Jaga. Oh, ayo, Pak, kita jauhin aja, Pak. Setelah bertemu dengan kobra penyembur yang sedang menjaga sarang dan telur-telurnya, saya semakin penasaran untuk menjelajah lebih dalam lagi dengan menyusuri aliran sungai kering. Rupanya minimnya ketersediaan air di sini tidak terlalu berpengaruh bagi kehidupan reptil, terutama ular. Ini dikarenakan daya jelajah ular yang cukup jauh sehingga mereka bisa mencari sumber-sumber air di tempat lain. Kita lihat sumber mata air yang tadi saya katakan. Iya, gimana itu, Pak? Di dekat sini saya cek dulu, Pak. Cek dulu, Pak. Gimana di dalam situ ya? Itu dalam itu sumber mata air dulu besar. Tapi sekarang nggak tahu ini kalau melihat. Pak, ular, Pak. Apa? Ular, Pak. Apa? Salah seorang teman tiba-tiba panik saat hendak melihat kondisi sumber air di pinggiran tebing. Rupanya, keberadaan piton reticulatus penghuni lubang bekas sumber airlah yang membuat teman yang satu ini ketakutan.
sampaikan nih Pak. Ya, untuk jangka panjangnya nanti kalau terus kita biarkan lingkungan rusak, kita mungkin tidak akan bisa menemukan lagi hewan, kemudian juga tanaman-tanaman, termasuk kehidupan kita juga akan hilang. Betul Pak. Lalu kita harus bersama-sama ngejaga dan Ya, melindungi. ya Pak ya. Oke. Semoga dengan kejadian ini bisa memberi satu perhatian kita semua Ya. dan kesadaran kita semua untuk mulai memperhatikan lingkungan. Ya, oke Pak, kalau gitu kita lepas di sini Ya. aja Pak. Ya mudah-mudahan ketika nanti Pak I berkunjung lagi ke sini Mungkin sudah baik gitu ya. baik ya Pak ya, mudah-mudahan gitu. Dan mungkin ini sudah jadi besar dan sudah beranak pinak. Amin Pak. Oke, kita Ayo. kembalikan ke habitatnya. Ya. Kondisi alam yang sudah rusak di mana air yang menjadi sumber kehidupan mulai langka tentu berpengaruh bagi keberlangsungan hidup vegetasi, satwa, dan tak terkecuali manusia. Dalam kondisi seperti ini, hanya sebagian kecil saja yang bisa bertahan, seperti beberapa reptil yang saya temui di sepanjang aliran sungai kering.